Aku kan ditangkap bulan Desember ya. Ya. Nah, bulan Desember itu Tanggal 2 ya. Jadi aku ingat persis bahwa bulan IPU itu membuat pertemuan rutin selama 1 tahun tuh 3 kali. Bulan Januari, bulan Juni, lalu sekitar bulan Oktober. Karena aku mendapat dukungan dari IPU itu, karena aku adalah anggota DPR, dan pada waktu tahun 95 dibantu sama IPU itu aku masih anggota DPR pada bulan April. Baru bulan Juli saya itu di recall resmi oleh Pak Harto. Ya, biasanya recall itu ketua fraksi memberitahu kepada ketua partai, lalu ketua partai meminta kepada Pak Harto. Nah, ketika bulan April itu perkara saya mulai disidik sama kepolisian. Bahkan saya juga dicegah keluar negeri oleh Kejaksaan Agung. Nah, ada undang-undang yang mengatakan bahwa untuk memeriksa seorang anggota DPR, khususnya dalam soal pidana, itu harus minta izin dari presiden. Nah, ketika aku bulan April, Mei sampai Juni, kalau awal Juni itu diperiksa di BAP, itu aku menolak karena izin dari DPR, dari presiden nggak ada. Nah, sempat terhenti sebulanan lah. Baru kira-kira bulan Juni akhir itu turun lah surat recall dari presiden, sehingga oleh karena itu maka pemeriksaan terhadap saya baru bisa dilanjutkan. Nah, sementara itu bulan April itu IPU sudah menghubungi saya. Nah, apa yang dilakukan oleh IPU itu adalah tidak mengintervensi di dalam soal hukumnya, tetapi ingin tahu bahwa perlakuan hukum terhadap Sri Bintang itu betul-betul dijalankan dengan baik, dengan benar, ya, dengan baik dan benar. Sehingga mereka itu menghubungi, menjadi apa ya, counterpart lah, menjadi partner saya itu dalam menghadapi tuduhan menghina presiden itu. Sudah mulai sejak bulan April. Lalu sampai kemudian aku masuk penjara. Lalu tahun 98 setelah Pak Harto jatuh itu selesai. Lalu kasus saya ditutup. Ternyata masih berlanjut. Karena apa? Karena ternyata aku tidak digaji sama UI atas perintah Menteri Pendidikan. Jadi gaji saya di stop. Terjadi selama 4 tahun dari 98 sampai 2002. Nah, ketika 98 saya mengerti bahwa gaji saya itu di stop, padahal kemudian saya sudah mulai mengajar kembali. Itu IPU saya hubungi lagi, mereka ikut lagi, kasusku dibuka lagi sampai 2007. Sebab ya persoalannya dengan Menteri Pendidikan juga. Ada 6 Menteri Pendidikan. Yang pertama, aku dipecat sebagai pegawai negeri itu oleh Bardiman Joyonegoro.
lalu setelah keluar dari penjara dimasukkan kembali menjadi pegawai negeri, ya, reinstatement istilahnya, menjadi pegawai negeri itu oleh Yuwono Sudarsono. Tetapi Yuwono masih memperhatikan bahwa saya itu dipecat selama 1 tahun. Padahal surat pembebasan dari Habibie itu mengatakan itu semua dihapuskan. Nah, jadi aku menyurati lagi ke Menteri Pendidikan, Pak saya setelah Yuwono ya. Setelah Yuwono, dari Gajah Mada, Nah, itu juga menteri ini tetap mempertahankan bahwa memang aku terpecat selama 1 tahun itu menurut pendapatnya dia ya berlaku, ya, sekalipun Habibie menghapuskan. Lalu ini diganti sama Malik Fajar, malah gajiku nggak dikasih 98 sampai 2002. Nah, disitulah IPU itu menyurati Malik Fajar. Malik Fajar mengatakan Sri Bintang itu dibebaskan oleh Habibie tidak konstitusional katanya. Ya. Padahal Habibie di dalam pertimbangannya itu menggunakan soal amnesti itu yang jelas-jelas itu ada pasalnya di dalam Undang-Undang Dasar. Akhirnya Malik Fajar bisa disadarkan, kemudian gaji saya keluar 2002. Ternyata kemudian aku nggak bisa naik pangkat. Sejak tahun 92 itu aku nggak bisa naik pangkat. Nah, saya gugat juga di PT UN. Saya kasih tahu juga kepada IPU. Lalu IPU ikut ngurus. Waktu itu Malik Fajar sudah diganti sama Bambang Sudibyo. Bambang Sudibyo bersikukuh tidak mau Bintang harus mengajukan kasasi ke Mahkamah. Jadi aku mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung untuk menjelaskan, untuk menggugat bahwa saya harus naik pangkat. Itu sampai ke kasasi. Jadi akhirnya keluar kasasi itu bahwa si Bintang harus naik pangkat, bahwa Bintang PK ku juga kemudian keluar juga tahun 2006. Kemudian si Bambang Sudibyo kemudian mengeluarkan surat keputusan, tetapi tidak secara eksplisit mengatakan bahwa Bintang harus naik pangkat. Pokoknya dia mengatakan namanya sesuai dengan undang-undang aja. Ternyata sampai kemudian Bambang Sudibyo diganti sama Muhammad Noh juga tidak segera menaikkan pangkat saya sejak 92. Jadi Muhammad Noh saya surati. Nah, dia menanyakan padahal itu 2009 2010 itu aku akan pensiun. Jadi dia baru 2009 menjawab surat saya, menyurati Badan Kepegawaian Negara. Sebetulnya Muhammad Noh tidak perlu menanyakan berapa Badan Kepegawaian Negara. Artinya dia bisa menaikkan golongan saya itu dari 4A ke 4B. Nah, lalu 4B itu ada persyaratan lagi di mana aku bisa naik ke 4C dan sudah profesor. Dan kalau dibandingkan dengan kum saya itu sudah 1000 lebih. Padahal untuk profesor itu hanya 850. Nah, jawaban dari BKN itu mengatakan tidak bisa menaikkan pangkat Sri Bintang. Aneh juga itu.
Dan alasannya memang menyebutkan 3 alasan, tetapi 2 menurut pendapat saya itu tidak logis. Karena alasan pertama itu peraturan perundangan yang disebutkan itu sudah tidak sesuai lagi, sudah diganti. Lalu yang kedua, ini yang agak konyol, mengatakan bahwa kalau mau menaikkan pangkat itu bulan April sama Oktober. Loh, itu kan kenaikan pangkat yang rutin. Iya. Ini kan keputusan daripada pengadilan, ya kan? Jadi itu juga enggak benar. Nah, memang alasan ketiga itu adalah logis, yaitu harus ada kumnya. Nah, kumnya itu sudah saya sampaikan. Ya udah kalaulah mereka mau mintalah dari UI, ya kan, di mana kumku itu sudah 1000 lebih. Nah, itu tidak dilakukan oleh BKN. Jadi Muhammad Noh kemudian mengikuti saja putusan dari BKN, tidak bisa menaikkan pangkat Sri Bintang dari sejak 92. Ini ngawur, padahal itu kan sudah 2010. Makanya? Iya, jadi akhirnya saya keburu pensiun. Keburu pensiun Juli 2010. Dan ini sesuatu yang jelas-jelas melanggar undang-undang. Iya, dan itu IPU terus membantu pada saya. Nah, IPU melepaskan diri dari kasus saya dengan menutup kasus itu dengan memperkirakan bahwa Bambang Sudibyo itu keputusannya sudah benar. Setelah kemudian saya cek kembali, ternyata tidak ada ketentuan secara eksplisit bahwa aku harus naik pangkat. Gitu ya, berarti dia hanya mengatakan bahwa harus dilaksanakan sesuai dengan undang-undang. Jadi ngambang. Jadi 6 menteri itu semua seperti itu lah. Namun menurut pendapat saya, mereka itu masih trauma. Mereka itu kan orang-orang yang pikirannya Orde Baru. Masih trauma bahwa saya itu melawan Pak Harto itu melawan Orde Baru. Jadi dugaan saya lah seperti itulah. Tetapi ya saya kira masalah rejim yang sangat berkuasa ini masih berlanjut. Ya, kekuasaan rejim yang begitu besar, ya Orde Baru dilanjutkan dengan Habibie, dilanjutkan Gus Dur, Mega, lalu sampai sekarang ini masih membayangi ketatanegaraan Indonesia, sehingga selalu yang menjadi korban itu rakyat kecil. Seperti sekarang yang terjadi kan begitu kuasanya itu kepolisian, ya, yang jadi korban selalu rakyat kecil. Dengan dalih seakan-akan mau melindungi rejim yang berkuasa, kan gitu. Jadi ini masih selama 60 hari itu masih di bawah kekuasaannya kepolisian. Kepolisian dengan alasan saya melanggar ketentuan undang-undang, yaitu tentang makar, maka mereka itu mempunyai kewajiban untuk menyidik, ya kan? Nah, di dalam KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana itu polisi pertama diperkenankan untuk menahan selama 20 hari. Ternyata 20 hari itu kan mereka tidak berusaha memeriksa saya. Katakanlah mereka berusaha memeriksa saya dipanggil, saya pun tidak akan menjawab, ya kan? Nah, tidak berarti kemudian proses itu tidak berjalan. Dia bisa mencari bukti dari penyidikan terhadap orang lain.
kan yang ditangkap ada 11, 12. Ya kan, dia bisa menanyakan kepada Rahmawati bagaimana Sri Bintang, dia bisa menyatakan menanyakan kepada Jenderal Aditya Warman, bahkan Aditya Warman saya percaya dia pasti menyampaikan pertemuan-pertemuan yang terjadi pada waktu Rahmawati mengundang kita, mengundang kami. Ya, tanggal 28, khususnya 28 dan 30. Yang kedua di Hotel November. Ya, sebelumnya juga ada. Sebelumnya ada pertemuan juga. Tapi saya kira yang terutama adalah 28 dan 30 November. Iya, 28 sama 30 itu topiknya itu sama sebetulnya, yaitu berembuk bagaimana caranya Undang-Undang Dasar 45 itu bisa diberlakukan kembali. Jadi memang kemudian jawabannya itu dari yang hadir ya, seperti yang saya sebutkan kemarin, yang hadir itu adalah Syahganda Nainggolan, kemudian Hatta Taliwang itu yang pengundangnya, yang Hatta Taliwang pengundangnya, lalu Syahganda Nainggolan, kemudian ada Pak Sarwan Hamid, ada Jenderal Aditya Warman, kemudian ada orangnya Rahma dari partai, yaitu Pak Eko aja, Pak Eko aja. Ada juga satu lagi orangnya Rahma juga. Udah itu aja. Nah, Rahma ketika itu datang itu agak terlambat. Disitulah masuk Firza. Firza itu masuk ikut mendorong kursi rodanya Rahma. Jadi intinya dalam dua pertemuan itu adalah proses apa yang harus kita lakukan di dalam rangka kembali ke UUD 45. Nah, kebetulan saya yang pertama kali ditanya. Saya bilang intinya adalah kita harus ke MPR, meminta MPR untuk melakukan sidang istimewa MPR. Nah, sidang istimewa MPR itu hanya bisa dilaksanakan kalau dipanggil oleh Ketua DPR. Nah, saya terangkan bahwa ini adalah proses yang sangat konstitusional. Ya, saya kasih contoh tentang Bung Karno. Bung Karno dulu juga di sidang istimewa MPR. Bahkan sidang istimewa MPR untuk Bung Karno itu karena waktu itu tidak ada perkara kembali ke UUD 45, yang di sidang itu adalah Bung Karno, apakah dia terlibat sama PKI apa enggak. Dan akhirnya di dalam waktu sepekan ya, sidang istimewa MPR-nya Bung Karno itu, MPRS pada waktu itu dibuka tanggal 7 Maret, selesai tanggal 11 Maret. Nah, itu putusannya adalah Bung Karno diganti, lalu dibentuk pemerintah sementara, pemerintah transisi, di mana Pak Harto adalah pejabat presiden. Ya, jadi cukup singkat sebetulnya. Ya. Nah, saya tambahkan di situ bahwa kalau kembali ke UUD 45 itu Jokowi sudah langsung harus turun otomatis, karena Jokowi tidak dipilih lewat MPR, dia dipilih
lewat pilpres langsung. Nah ini saya berikan contoh juga. Konon Pak Tri Sutrisno dan timnya itu sudah mendesak di zaman SBY agar SBY mengembalikan Undang-Undang Dasar 45 kembali ke UUD 45 asli. Tapi 2 atau 3 kali permintaan itu ditolak sama SBY. Kemungkinan besar juga SBY itu tidak mau begitu kembali dia harus turun karena SBY kan dipilih. Jadi sebetulnya kembali ke UUD 45 itu menjadi satu paket dengan penurunan rejim, penjatuhan rejim. Nah inilah yang kemudian ada di benaknya Tito Karnavian. Ya dia tidak ingin Jokowi itu jatuh. Tetapi dengan kondisi UUD amandemen Indonesia itu cuma camping. Nah kalau dia menjadi negarawan yang benar, itu baik itu SBY maupun Jokowi, dan tidak mengorbankan rakyat, bangsa dan negara demi kedudukannya dia, maka mestinya dia rela juga turun seperti Bung Karno rela turun, Pak Harto saja rela mundur demi menyelamatkan bangsa dan negara. Nah, jadi sebetulnya ini masalah itu, masalah bagaimana seseorang pemimpin itu mau berkorban untuk rakyatnya. Termasuk sebetulnya Soeharto juga begitu. Kalau Soeharto pada waktu itu, Anda bisa bayangkan ya, tanggal 12 Mei itu 98 itu Trisakti 4 orang terbunuh, ya kan? Esok harinya tanggal 13 Mei itu dikubur. Pulang dari kuburan itu kira-kira jam 3 itu mulai terjadi percikan api di Jakarta Barat, lalu Jakarta Utara, lalu merembet kemana-mana, Jakarta Timur, bahkan ke kota-kota lain. Nah ini menunjukkan betapa sebetulnya rakyat itu sudah tidak suka sama Soeharto, bahkan 30 tahun lebih, ya kan? Nah Soeharto akhirnya menyadari itu, apapun prosesnya ya, karena prosesnya ternyata berliku-liku itu. Kalau saya ceritakan sendiri tentang proses penjatuhan Soeharto itu berliku-liku, dia mundur. Kalau dia tidak mundur, dia pasti di sidang istimewa MPR tahun 98. Pasti. Sebab ketika para mahasiswa itu masuk, mulai tanggal 13 itu masuk ke DPR MPR, waktu itu kemungkinan besar, kalau nggak salah, Soeharto masih belum pulang dari Mesir. Tetapi dia tanggal 15 sudah pulang. Itu Harmoko itu di gedung DPR MPR itu berhadapan dengan Buyung Nasution, Ali Sadikin dan lain sebagainya. Itu sudah menyatakan saya akan meminta Pak Harto untuk mundur. Nah waktu itu ketua DPR MPR itu dipegang oleh satu orang, Harmoko. Jadi orang pada waktu itu yang berpikirnya adalah bahwa Soeharto akan diadili di sidang istimewa MPR, seperti halnya Soekarno, ya. Tetapi prosesnya sedemikian rupa, seperti tadi saya katakan ada liku-liku proses itu, sampai akhirnya Soeharto mundur, ya, dan kemudian dia mundur pada saat dia dengan alasan bahwa MPR sedang diduduki oleh para mahasiswa dan hari itu memang hari libur, kalau nggak salah hari Nyepi, ya, itu Pak Harto menyatakan mundurnya di istana dan sambil melantik Habibie. Nah ini memang suatu kejadian yang
yang tidak ada di dalam konstitusi. Ya, kalaulah apa tuh namanya, Habibie mau dilantik itu, yang melantik harusnya bukan Soeharto. Ya, nah memang inilah hebatnya Soeharto. Tahun 78 dia itu sudah mengeluarkan TAP MPR. TAP MPR itu kurang lebih bunyinya, kalau terjadi suatu keadaan di mana presiden tidak bisa disumpah atau dilantik di DPR MPR, maka dia bisa dilantik di tempat yang lain, dan harus ada ketua Mahkamah Agung. Nah, oleh karena itu Sarwoto sebagai ketua Mahkamah Agung dipanggil di istana untuk menyaksikan pelantikan Habibie. Nah, seakan-akan sudah sah itu, padahal sebetulnya nggak sah. Menurut pendapat saya tidak sah. Oleh karena itu, ketika Habibie menyelenggarakan sidang istimewa MPR pada 10 November sampai tanggal 13 November, kalau saya tidak keliru ya, kita menolak dia. Itu yang saya katakan itu kemarin, ya. Kita menolak dia, Ali Sadikin, Kemal Idris, Edi Suarsono, saya, Joni Hidayat, dan lain-lain, Sukmawati, menolak. Bahkan mengatakan kalau perlu MPR kita ganti, karena kita khawatir MPR-nya Harmoko itu masih membawa pikiran-pikiran Orde Baru, ya kan? Jadi membuat komunike di Hotel Sahir, yang membacakan itu adalah Kemal Idris kalau saya tidak keliru. Edi Suarsono kemudian menjelaskan dalam konferensi pers. Sore harinya kita ditangkapi. Sore harinya kita ditangkapi, ya. Kemudian itulah yang saya ceritakan kemarin, kita ditangkap, tetapi menjelang pagi hari, kira-kira jam 1:30, jam 2 kita dilepas kembali. Nah, tujuannya sama 107, 108. Ya, saya kira sebetulnya kalau apa tuh namanya, masyarakat mempunyai kehendak seperti itu, ini kan semakin hari semakin naik temperaturnya, ya. Artinya soal Ahok ini kemudian mau tidak mau sudah menyangkut soal nasional, soal Jokowi, ya, karena mereka sebetulnya partner, ya, satu paket, ya, satu paket ketika menjadi gubernur dan wakil gubernur, satu paket juga ini. Bahkan pikiran-pikiran mengenai Jokowi pada 2019 nanti akan menarik Ahok menjadi wakil presiden, sudah ada sejak beberapa waktu yang lalu. Lalu akhirnya katakan 5 tahun kemudian si Ahok yang jadi presiden, kan? Itu sudah ada, dan itu semakin hari membuat temperatur itu menjadi tinggi, karena sebagian besar daripada rakyat, baik itu pribumi maupun yang Islam, itu sudah melihat perilaku mereka itu tidak senonoh terhadap republik. Rakyat akan menjadi korban, bangsa dan negara, ya kan, dari apa yang mereka lakukan selama ini. Jadi dugaan saya, masyarakat tuh akan naik juga eskalasinya untuk meminta supaya kembali ke UUD 45. Tidak hanya sekedar masalah kedaulatan rakyat, pasal 1 ayat 2 yang dicemari, di mana rakyat tidak mempunyai daulat lagi, di mana MPR bukan lagi lembaga tertinggi negara. Juga soal pasal 33 di mana apa tuh namanya, demokrasi ekonomi Indonesia, ya, itu dilanggar lewat kapitalisme dan neoliberalisme. Harta kekayaan alam kita habis, ya, dimakan oleh
asing dan asing, ya, dan itu sudah sejak SBY loh munculnya undang-undang PMA tahun 2007 itu semakin habis lah kita punya, ya. Jadi artinya memang amandemen itu mengakibatkan terjadinya kekacauan, ya, baik yang menyangkut rakyat bangsa dan negara maupun kekayaan alam di dalamnya, ya. Itu sudah sejak kembali ke UUD 45 itu kita menjadi liberal, menjadi kapitalis, individualis, tidak lagi asas kekeluargaan, asas gotong royong, itu semua sudah hilang. Lalu yang penting juga bahwa masuknya Jokowi serta Ahok ke panggung politik, ya, di mana rakyat sekarang sudah mulai tahu lah bahwa politik mereka itu politik Cina, Cinaisasi, Cina RRC, ya kan, sesuatu yang bukankah ini sebuah penjajahan dari bangsa lain terhadap bangsa Indonesia, orang asli. Ini kan muncul sekarang ini. Jadi dugaan saya, rakyat ini semakin besar saja, semakin banyak saja yang menghendaki kembali ke UUD 45. Yang mau tidak mau, kaitannya adalah Jokowi atau rejim Joko JK harus turun. Nah, ini yang membuat gelisahnya si Tito Karnavian, sehingga dia justru mengatakan ini makar, penjatuhan rejim adalah makar. Apakah itu penjatuhan rejim dengan senjata atau tanpa senjata, itu adalah makar. Itu pikiran Tito Karnavian, dan itu yang kemudian disebarkan ke seluruh penjuru tanah air, ya, termasuk juga tentu saja jaringan mereka yang saya sebut sebagai mafia Cina itu menghadapi persoalan itu, menghadapi persoalan kegelisahan. Apakah Joko JK bakal dijatuhkan atau enggak? Nah, saya berpikir, atau kita kebanyakan berpikir, penjatuhan dengan cara konstitusional itu ya tetap saja konstitusional, itu sah. Tidak bisa dibilang makar seperti pasal 107, 108. Tidak bisa dibilang seperti itu. Bahkan pasal 110 huruf D itu mengatakan bahwa penjatuhan rejim yang bermaksud baik, yaitu menyelamatkan rakyat, bangsa dan negara, itu tidak boleh disebut sebagai makar. Pasal 110 huruf D itu mengatakan begini, kalau tujuannya adalah baik untuk rakyat, bangsa dan negara, itu bukan makar. Nah, kami berdiri di atas pasal-pasal itu, bahwa ini semua, yaitu bahwa proses kita dengan sidang istimewa MPR itu adalah sidang, adalah konstitusional. Di samping itu ya pasal 110 huruf D itu, kita mau menyelamatkan rakyat, bangsa dan negara, cita-cita proklamasi dengan kembali ke UUD 45. Jadi bagi kita nothing wrong, tidak ada yang salah di sini. Di negara-negara lain juga berlaku begitu, orang berdemo jutaan, ratusan ribu untuk menurunkan presidennya dengan alasan korupsi atau dengan alasan yang lain, no problem. Nah, di situ ada, misalnya di Brasil itu ada kongres, ya. Di Korea Selatan juga begitu. Bahkan Korea Selatan itu baru yang namanya Park Geun-hye itu, ya, Presiden Park Geun-hye itu baru dituduh oleh hukum, ya, oleh Jaksa Agung itu setelah dia dijatuhkan.
setelah parlemen menjatuhkan dia gitu. Jadi proses hukumnya bahkan menyusul gitu. Nah, kita juga bisa begitu, dijatuhkan oleh MPR, ya kan? Habis itu kesalahannya, apakah itu Jokowi, JK atau siapa, baru diproses secara hukum. Jadi konstitusi kita itu memberi peluang seperti itu gitu. Amerika juga pernah begitu dengan menjatuhkan Nixon di Watergate, dijatuhkan oleh Kongres ya. Bahkan setelah kemudian dia jatuh pun tidak ditindaklanjuti hukumnya, meskipun dia secara hukum itu melakukan pelanggaran, yaitu atau merekam pembicaraan di kantor Demokrat pada waktu itu si Nixon. Nah, yang saya, dan itulah sebenarnya yang saya uraikan di Kalijodo, yang saya sampaikan di Kalijodo itu gerakan orang-orang Cina Indonesia, ya, sebagian Cina baik-baik, sebagian lagi kemudian menjadi Taipan dan konglomerat, itu yang saya sebut sebagai mafia Cina. Ya, jadi teman-temanku Cina juga banyak, baik-baik mereka. Jadi ya. bukan rasis nih, ketika bicara Cina bukan rasis. Oh enggak. Ya, orang Jawa juga dibilang Jawa, orang saya ngomongin orang Batak juga saya bilang Batak, nggak soal. Ya, jadi jangan terlalu gampang mengatakan rasis. Kebetulan saja orang-orang Arab dan orang-orang India itu sejauh ini ya masih oke lah, ya. Mereka tidak menguasai lahan, tidak menguasai ekonomi industri. Memang di sini munculnya Taipan dan konglomerat yang akhirnya saya tuduh sebagai mafia itu tidak terlepas dari pejabat-pejabat kita sendiri. Terus terang saja, saya mau mengatakan bahwa Pak Harto lah yang melahirkan mafia-mafia itu juga, ya kan? Nah, gerakan Cina mau menguasai republik ini, ya, itu sudah saya deteksi sejak tahun 60 dari hasil penelitian saya, hasil survei saya, ya. Itu sudah sejak 60 itu mereka sudah mulai mempunyai gerakan itu. Anda ingat yang namanya PP 10 dari Bung Karno itu muncul tahun 59. Ya, jadi Bung Karno dan para pendiri republik ini sudah menyadari bahwa orang Cina ini kalau nggak dikendalikan menjadi tidak terkendali. Nah, akhirnya akan bisa menguasai sumber-sumber kemakmuran rakyat, ya, itu kata-kata Bung Karno dan Bung Hatta, itu sumber-sumber kemakmuran rakyat, dan itu harus dicegah itu. Jadi bahkan dalam buku saya katakan penjatuhan Pak Harto itu terutama dari mereka juga, artinya ya memang rakyat sudah bosan dihukum, ya, penjara itu penuh lah. Ya, oleh Pak Harto itu. Orang yang tidak mau pendapatnya diganggu, ya, dengan pendapat lain. Tetapi krisis moneter misalnya itu yang melakukan orang-orang Cina itu. Jadi pada waktu tahun 98 itu posisi utang asing kita yang dipegang oleh swasta, terutama Cina, itu lebih besar daripada utang asing yang dipegang atau dibuat oleh pemerintah. Ya, perbandingannya itu kira-kira 60%, 40% atau 55-45. Ya, mereka lebih besar. Jadi dari segi kemampuan untuk melakukan krisis moneter, mereka mempunyai kemampuan, apalagi mereka menguasai bidang keuangan, perbankan, ya.
Jadi misalnya saja, gampangannya ya, kalau kalau dolar itu kemudian dilarikan ke luar negeri dengan alasan misalnya untuk membayar utang asing yang sudah jatuh tempo, itu dolar dalam negeri akan susut dan harganya akan menjadi naik. Nah, itulah krisis moneter. Nah, dengan krisis moneter itu pada akhirnya Pak Harto dijatuhkan. Ya, terjadi proyek-proyek banyak yang kolaps lah, ya, bank-bank juga kolaps, dan akhirnya dengan kerjasama dengan IMF muncullah Letter of Intent (LOI), di mana di situ ya sampai dengan Pak Habibie itu dipaksa untuk menginjeksi dolar itu, menginjeksi utang ya, apa itu namanya, kebangkrutan bank-bank ya, itu sampai 210 triliun, dan itu masih ditambah lagi ketika Gus Dur naik 430 triliun. Ini jatuhnya ke mereka semua. Jadi saya pikir penjatuhan Pak Harto dengan krisis moneter itu ada hubungan yang sangat erat, termasuk bagaimana caranya mengambil kucuran dana itu untuk kepentingan mafia-mafia Cina itu. Dan keuntungan itulah yang kemudian dipakai untuk mendobrak Jokowi jadi presiden. Nah, itu yang saya katakan di Kalijodo itu. Nah, belum lagi Megawati itu karena 430 triliun yang dikucurkan oleh Gus Dur berupa kertas, berupa surat tanda utang, ya. Jadi ada bunganya. Megawati yang mengeluarkan bunganya itu untuk mereka juga beroperasinya bank-bank itu kira-kira 12-13%. Itu mencapai 60-70 triliun setiap tahun dari APBN. Dan itu berlangsung sampai sekarang. Artinya meskipun Megawati baru memulainya tahun 2003 dan 2003 dan 2004, 2005 sudah SBY loh. SBY melanjutkan, Jokowi juga melanjutkan. Kira-kira ada isu yang mengatakan 30 tahun 30 tahun sejak 2003. Nah, ini kan berarti kan keuangan kita itu dikuras ya demi si Chinese ini kan. Nah, artinya apa? Gerakan mereka itu memang dilakukan secara sistematik, bekerja sama dengan rejim, ya Habibie, ya Gus Dur, ya Megawati, SBY, dan sekarang berhasil, ya. Seakan-akan tujuan mereka sejak tahun 60 itu berhasil dengan naiknya Jokowi dan Ahok. Dan sekarang Ahoknya tersandung dengan Al-Maidah 51. Nah, ini jadi kobaran api lagi, ya, jadi kobaran api lagi, hingga muncullah keadaan seperti yang sekarang, ya, ya kemungkinan besar, ya, ada terjadi konflik sosial, ya ras maupun agama. Ini kan terasa sekali. Tidak terjadi kesepakatan karena di satu pihak ada seperti yang saya sampaikan, jadi terbelah dua. Ada yang mengatakan bahwa pro pikiran saya, yaitu harus ada sidang istimewa. Nah, saya pada pertemuan berikutnya, yaitu tanggal 30, kesempatan tanggal 30 itu, pada tanggal 30 itu saya mengatakan saya dan kelompok saya sudah menyurati MPR sejak tanggal 28. Nah, cuman di situ saya tidak menegaskan kapan, itu terserah kepada MPR mau menyelenggarakannya, ya. Tetapi
kembali ke UUD 45 itu hanya bisa dilakukan ya kalau secara konstitusional lewat sidang istimewa MPR. Satu paket dengan zamannya Bung Karno, yaitu rejim harus dicopot serta harus ada pemerintah sementara. Nah, mungkin itulah yang dimaksud oleh, yang dipikir oleh Tito dan jajaran Polri, khususnya Polda Metro Jaya. Saya melakukan makar. Padahal itu sangat konstitusional. Bahkan di pasal 9 itu, pasal 8. Pasal 8 itu Undang-Undang Dasar yang baru, yang amandemen, itu malah menyebutkan itu. Hanya di situ disebutkan bahwa kalau jelas-jelas rejim itu melanggar. Nah, bagi saya sekarang itu sudah jelas-jelas melanggar. Jadi kalau sekarang kita mengajukan itu, tidak apa-apa. Nah, kelompok yang lain pada waktu tanggal 30 itu, kelompok yang diundang sama Rahma, ya, tanggal 28 dan 30 itu, antara lain Sarwan Hamid mengatakan belum waktunya pada waktu itu. Mungkin sekarang dia sudah mengatakan sudah waktunya, bisa saja, ya kan? Jadi ya meskipun kita berbicara secara kekeluargaan, ya, tapi adalah perbedaan di situ antara kapan. Kalau saya ya sudah nyuratin aja, cuman kapannya terserah DPR. Mereka yang punya otoritas, ya kan? Sebagian dari mereka sudah punya pikiran-pikiran bahwa ini masalahnya tidak DKI saja, tidak hanya penistaan agama yang dilakukan oleh Ahok, tetapi ini sudah melangkah ke puncak kekuasaan, ya, sebagian dari mereka. Tetapi sebagian besar daripada mereka yang ikut hadir, santri-santri ataupun bukan, karena saya juga hadir di 411 dan 512 nggak sempet ya, 212 nggak sempet ya, 411 aku hadir. Orang-orang seperti saya ini itu mayoritas sudah berpikir ke arah sana, dan itulah yang menyebabkan Tito menjadi takut, sehingga dia mencoba mengkonsentrasikan diri di halaman Monas, atau paling enggak sampai di Hotel Indonesia itu kan, ya. Jadi dia itu udah ketakutan dia. Nah, saya nggak ngerti kenapa dia takut gitu. Mungkin dia takut kalau rejim Joko JK ini jatuh, dia ikut jatuh. Ya sangat mungkin. Ketika Soekarno jatuh, ya semuanya akan dihabisi loh. Ketika Soeharto jatuh juga begitu, ya, hanya sebagian yang diambil sama Habibie, kan begitu. Nah, jadi kalau kita melihat begitu, kita bisa menerapkan siapa sih Tito. Ya, dia tidak lebih daripada orang yang mau melindungi jabatannya. Mungkin dia gila jabatan, tetapi mungkin juga dia hanya sekedar tidak mampu berpikir bahwa setiap warga negara itu harus mau berkorban demi bangsa, negara, dan rakyat. Terkait. Iya. Oke. Dan ya itu disebabkan juga karena ikut campurnya Polri. Kalau Polri nggak ikut campur, dia menganggap bahwa gerakan 411 atau sebelumnya yang September itu di Barreskrim itu dan 212 itu merupakan suatu gerakan yang biasa, karena di Brasil itu biasa juga itu, ya, di Korea Selatan juga biasa aja tuh. Hanya kalau ketika mereka melakukan anarkisme, barulah kemudian turun tangan. Tapi unjuk rasa, ada undang-undang unjuk rasa kok, ada hak asasi manusia untuk berunjuk rasa kok.
mestinya Tito nggak perlu takut, Polri nggak perlu takut, silahkan aja, asal jangan begini begitu, gitu. Nah, kita mau mengusung pikiran kembali ke UUD 45, nggak ada urusannya dengan polisi itu, nggak ada urusannya, polisi nggak berpolitik, tentara juga nggak berpolitik. UUD apapun yang kemudian diputuskan oleh MPR berlaku, itulah yang mereka harus ikuti. Begitu. Nah, ini saya pikir Polri sudah jalan terlampau jauh. Iya, jadi kalau 411 sama 212 itu seakan-akan masih dikomandani oleh ulama. Ya, meskipun yang ikut tidak hanya orang yang santri-santri aja gitu kan. Tapi 13 itu sudah melibatkan mahasiswa, melibatkan komponen yang tidak ada simbol agamanya. Ya, tidak ada simbol agama, tidak ada simbol ulamanya, tidak ada simbol tentang DKI dan lain-lain. Jadi bagi saya ini sesuatu perkembangan yang bagus. Tetapi sekali lagi, ini teman-teman kita yang berdemo itu masih tidak tahu, atau mereka masih memikirkan bahwa istana lah yang jadi sasaran. Sebetulnya bukan. Rumah rakyat itu ya ada di DPR MPR itu. Jadi kalau yang disasar itu masih istana, saya anggap mereka masih belum sadar betul tentang makna daripada demokrasi. Demokrasi itu kan rakyat berdaulat. Kalau rakyat berdaulat tuh jangan datang ke istana, datangnya ke DPR MPR. Apalagi mau mengembalikan konstitusi. Nah, yang berhak mengembalikan konstitusi itu ya cuma MPR. Bahkan kemudian istana itu menjadi apa tuh namanya, pemegang mandatnya MPR, pemegang mandat ya itu. Jangan lupa ya bahwa selama beberapa tahun, cukup lama itu, sejak 98 sampai sekarang ini, itu pendidikan politik kepada anak-anak muda, para mahasiswa itu sangat rendah, ya, sehingga mereka itu udah lupa bahwa kalau berunjuk rasa tentang tatanan negara itu ya harus ke DPR MPR, jangan ke istana. Lalu kedua, itu sejarah dunia mengatakan begitu, bahwa yang bisa menjatuhkan istana adalah tentara sendiri. Itu terjadi di Filipina, di Manila, ya, ketika Fidel Ramos membuat larinya si Marcos, ya kan. Kemudian ketika Vietnam Utara menyerbu masuk ke selatan, masuk ke istananya Saigon, ya, yang kemudian disusul dengan hengkangnya Amerika, itu masuk ke istana itu. Siapa itu? Tentara Vietcong yang masuk dengan jenderal-jenderal Vietcong. Jadi yang menjatuhkan istana itu adalah tentara. Tapi kalau rakyat tanpa senjata, dengan tangan kosong lah, itu mau menuntut sesuatu, itu harusnya ke DPR. Nah, para mahasiswa, buruh dan lain itu pengetahuannya ke situ itu rendah, ya. Ya setelah sekian tahun absen, ya 98 sampai sekarang, ya sudah hampir berapa, 20 tahun. Betul. Ya, saya dengarnya juga dari medsos, saya dengarnya juga dari tempat lain, ya, bahwa FSI itu satu gerakan baru yang justru diciptakan oleh rejim, ya. Itu yang saya dengar. Saya tidak jelas, masih belum jelas. Nah, sekarang ini sebagian dari mereka kan ditangkap tuh dari 5 orang, ya, dari 41. Ya. Sebab
sejarahnya itu memang begitu. Dan di zamannya SBY juga ada yang namanya ARUS. ARUS itu Aliansi Rakyat untuk SBY. Bahkan ARUS ini secara aktif menggalang kekuatan para pengunjuk rasa untuk tidak lari ke DPR MPR tetapi lari ke istana. Iya, dan di situ sudah disediakan amplop-amplop katanya. Bahkan mahasiswa diajak makan siang bukan? Nah, kayak gitu tuh. Enggak ada di sini. Saya pikir rejim ini kan pinter juga, pinter untuk mengacau. Seperti orang-orang yang Ahok itu kan banyak yang berjilbab juga, kayak gitu, penyusup lah. Nah kalau jadi ini udah kotor ya, Artinya kalau rakyat itu tidak dewasa, itu masih maklum karena mereka katakanlah kurang berpendidikan misalnya ya. Tetapi kalau rejim melakukan itu kejahatan yang luar biasa, kejahatan negara ya. Rejim melakukan kejahatan. Misalnya seperti tuduhan makar itu kan, rejim berbuat jahat. Makarnya nggak ada tapi diisukan ada makar. Ya, karena cara berpikir yang keliru, cara yang berpikir yang semata-mata mau menyelamatkan rejim meskipun rejim itu kotor dan rakyat kemudian jadi korban. Ini yang terjadi. Jadi banyak penyusup. Dan saya betul-betul khawatir ya soal ini ya. Seperti yang dikhawatirkan oleh Amin Rais. Sekalipun Amin Rais adalah salah satu tokoh yang membuat situasi begini kan. Iya. Jadi ini bisa terjadi konflik sosial yang luar biasa antar ras ya, antara pribumi dan pendatang Cina khususnya, dan antar agama. Misalnya ya antar agama itu termasuk yang non agama juga. PKI baru muncul. Loh iyalah, sekarang ini kan orang sudah mau terang-terangan pakai tanda PKI. Nah, itu sendiri juga munculnya di zamannya Jokowi. Jadi bagaimana ini? Ya. Nah, jadi saya sungguh khawatir kalau misalnya saja dengan segala macam cara, ya kan, pembengkakan suara Ahok, kemudian Ahok akhirnya menang misalnya. Padahal sudah jelas-jelas dia itu melakukan pelanggaran. Kalaulah dia tidak melakukan pelanggaran dalam pilkada, bagi-bagi duit dan lain sebagainya, dia itu tidak layak menjadi gubernur. Sudah berbagai macam sangkaan sudah ada, ya kan? Bahkan dari BPK, kemudian penghinaan terhadap agama, dan itu diulang lagi. Orang pakai baju kotak-kotak kemudian menyerbu Alfian Tanjung, ya kan, dan teman-temannya di Pulau Seribu. Ini kan sudah itu baru kecil tuh. Kalau nanti terjadi yang lebih besar, baik sebelum pilkada 19 maupun sesudahnya, itu yang bertanggung jawab adalah Jokowi sama Ahok dan kamerat-kamerat mereka, termasuk Tito. Nah, khusus untuk kepolisian ini, saya udah cerita sedikit ya, tetapi saya kira perlu diperluas lagi. Tahun 2012, ketika Jokowi sama Ahok itu menang di putaran pertama terhadap Foke, Foke dan lain-lain. Nah, putaran keduanya hanya dengan Foke ya. Itu sudah masuk informasi kepada saya bahwa Jokowi ini keturunan, bahkan datangnya itu dari luar negeri, dari BBC. BBC itu menanyakan apakah rakyat Indonesia sudah siap menerima seorang keturunan Cina, ya, bapak Cina, ibu Jawa. Saya kaget, terus terang saya kaget. Banyak orang tidak menduga bahwa, bahkan sampai sekarang pun banyak yang tidak terlampau percaya bahwa Jokowi itu keturunan.
Sampai kemudian muncul bukunya Bambang Tri, Jokowi Undercover. Ya kalau mau buktikan pakai DNA dong. Jadi terus terang saya kaget pada waktu itu. Kalau Ahok ya kan jelas Cina. Kemudian soal kotak-kotak, saya juga dapat peringatan. Kotak-kotak itu adalah tandanya, baju kotak-kotak itu adalah tandanya komunis internasional. Dan itulah yang dipakai oleh Ahok ketika mengunjungi Jokowi di kantor, di rumah dinasnya Jokowi di Solo ketika dia jadi wali kota. Saya udah diperingatkan sama orang. Nah, lalu ada seorang sejarawan tradisional, orang Cina, ya udah tua, mendekati 80 pada waktu itu, sekarang udah meninggal. Itu mengatakan pada saya, pada kita, ya, karena saya berombongan ya dengan teman-teman, dan kita melakukan pertemuan itu seminggu minimal sekali, ya. Dan si Cina tua ini hampir setiap kali datang, namanya Tan Suci, ganti nama menjadi Tan Ma Sucito. Nah, itu sejarawan, dia penulis buku tentang banyak hal-hal tradisional tentang hubungan Cina dan non Cina, Cina dan pribumi. Dan kami respect sekali pada dia, ya, karena dia selalu mengatakan, misalnya saja, Bintang, ini situasi nggak bisa diselesaikan tanpa revolusi. Dia sendiri begitu. Dan dia itu adalah orang sosialis, temannya atau anak muridnya Syahrir, Sultan Syahrir. Dan dia teman dengan Pak Badio Sastromo, ya, dan lain-lain, orang sosialis lah, ya. Nah, dia mengatakan bahwa setelah mendengar dari saya, ya, lalu dia mempunyai jaringan, ya, Cina itu mempunyai jaringan. Akhirnya dia mengatakan bahwa bapaknya Jokowi itu namanya Lee Hong-yong. Tetapi kemudian beberapa bulan kemudian, 6 bulan kemudian, dia revisi. Yang namanya Lee Hong-yong itu Jokowi sendiri. Jadi saya percaya betul, ya, karena ini disampaikan oleh seorang Chinese juga, gitu. Nah, ketika putaran pertama selesai dan saya mendapat informasi yang cukup lengkap soal itu, saya dan teman-teman ada 7 orang, antara lain Suparwan Parikesit, itu menulis surat kepada Kapolri, menulis surat untuk bertemu, menyampaikan suatu message yang penting. Nah, terus itu saya minta supaya pertemuan itu hari Jumat. Jumat pagi sudah datang 3 polisi dari Polda Metro Jaya. Pak Bintang, saya dengar mau ketemu sama Kapolri. Untuk kepentingan apa? Gitu. Ya saya bilang ada sesuatu yang sangat penting lah tentang bangsa dan negara ini yang ingin saya sampaikan kepada Kapolri. Nah, rupanya dia mungkin maklum dan kenal siapa saya, sehingga dia tidak menanya lebih lanjut. Kalau begitu nanti setelah sholat Jumat, ada baiknya kalau Bapak sholat di Mabes Polri. Nah, aku sholat di Mabes Polri. Terus diantar. Rupanya Pak Kapolri tidak bisa hadir. Pak Kapolri tidak bisa hadir. Tapi ada 4 jenderal polisi. Ya saya terangkan tentang soal Cina ini, bahwa sebaiknya Jokowi dan Ahok itu dicegah untuk menjadi gubernur dan wakil gubernur. Entah bagaimana caranya.
sepanjang kesenjangan antara Cina dan non-Cina ini dan pribumi ini masih terjadi, tidak bisa. Sebab kalau itu dipaksakan terjadi, akan terjadi krisis sosial. Nah, dari teman-teman itu cerita bagaimana Cina pada masa lalu, termasuk di zaman Belanda, termasuk bagaimana mereka ngakalin Diponegoro sehingga Diponegoro ditangkap, sehingga Diponegoro kalah sama Belanda. Itu diceritakan, ada ahli sejarahnya di antara kita, termasuk Parwan Parikesit juga mengatakan begitu. Nah, kira-kira 1,5 jam kita bicara, polisinya dengerin aja. Sampai akhirnya ada satu yang mengatakan bahwa ini informasi Bapak ini memang penting, tetapi Bapak salah alamat. Mestinya bukan kepada kita disampaikan, mestinya disampaikan kepada biro politik. Ya ini masalah politik katanya, soal pilkada dan sebagainya, itu politik katanya. Saya bilang ini bukan soal itu saja yang kami risaukan. Yang kami risaukan adalah soal keamanan, dan itu adalah kewajibannya polisi. Ya apakah kemudian mereka mengerti atau enggak, tapi usai udah disampaikan. Ya usai, saya sudah sampaikan, dan kami pulang. Jadi ya ini yang saya khawatirkan terjadi. Ya. Itu 2012 loh. Menjelang putaran kedua saya sudah sampaikan.